Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran berharga dari ajaran Islam. Pada video kali ini, kita akan mengulas satu rahasia besar yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi. Sebuah amalan yang ringan namun berdampak dahsyat terhadap kelancaran rezeki dan keberkahan hidup. Banyak di antara kita mengeluh soal sempitnya rezeki, susahnya mendapatkan keberkahan, dan hidup yang penuh tekanan. Padahal, Rasulullah telah menunjukkan kepada kita satu amalan yang menjadi kunci pembuka pintu rezeki setiap harinya. Amalan apakah itu? Mari kita simak bersama kisah dan penjelasannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya dari Al-Maghfirah Channel. Setiap pagi, Rasulullah memulai harinya dengan penuh kesadaran dan kedekatan kepada Allah. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu pagi dengan tidur yang panjang atau kelalaian. Sebaliknya, Rasulullah mengisi pagi dengan zikir, istighfar, dan doa yang sangat istimewa. Salah satu amalan yang paling rutin dilakukan Rasulullah setiap pagi adalah beristighfar dan memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Mengapa istighfar menjadi pembuka hari beliau? Karena istighfar membersihkan jiwa dan membuka pintu-pintu langit, termasuk pintu rezeki. Rasulullah meyakini bahwa dosa adalah penghalang datangnya rezeki, sedangkan taubat dan istighfar adalah pembukanya. Oleh karena itu, beliau menjadikan istighfar sebagai rutinitas pagi yang tak pernah ditinggalkan. Sikap ini seharusnya menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi setiap awal hari. Istighfar bukan hanya kebiasaan Rasulullah, tapi juga merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Nuh ayat 10-12 Allah berfirman, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh, Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai." Ayat ini menegaskan bahwa istighfar adalah kunci rezeki berupa hujan, kekayaan, keturunan, dan keberlimpahan. Seorang mukmin yang rajin beristighfar akan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya, baik dalam pekerjaan, bisnis, rumah tangga, maupun cita-cita lainnya. Istighfar bukan sekadar ucapan, astagfirullah, tetapi ungkapan hati yang sadar akan dosa dan penuh harap akan ampunannya. Dengan begitu, pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar melalui rahmatnya. Maka, jangan pernah remehkan amalan ini, terutama di waktu pagi hari. Dalam sejarah para sahabat, banyak kisah yang menunjukkan bagaimana istighfar membawa keberkahan. Salah satunya adalah kisah dari Hasan al-Basri, seorang ulama besar tabi'in. Suatu ketika seseorang mengadu padanya tentang kekeringan, Hasan al-Basri menyuruhnya beristighfar. Yang lain datang mengeluh tentang kemiskinan, ia pun disuruh beristighfar. Bahkan yang datang mengadu tentang tidak punya anak juga diberi nasihat yang sama. Ketika ditanya kenapa ia menyarankan istighfar untuk semua masalah, beliau menjawab, "Tidakkah kalian membaca firman Allah dalam surah Nuh ayat 12? Kisah ini memperlihatkan keyakinan kuat para ulama bahwa istighfar adalah solusi universal. Ia bukan hanya amalan spiritual, tapi juga strategi hidup yang nyata dalam menarik rezeki. Kita sebagai umat akhir zaman, seharusnya lebih memanfaatkan amalan ini sebagai rutinitas pagi harian. Salah satu waktu terbaik untuk melaksanakan amalan istighfar dan berdoa adalah di sepertiga malam terakhir hingga waktu subuh. Inilah saat di mana Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah hambaku yang memohon, maka akan aku kabulkan? Adakah hambaku yang meminta ampun, maka akan aku ampuni." Momen sakral ini seringkali terlewat karena kita lebih memilih tidur pulas daripada mendekat kepada Rabb kita. Padahal, banyak keajaiban rezeki dan keberkahan yang justru turun pada waktu-waktu seperti ini. Rasulullah sering terbangun di malam hari, melaksanakan tahajud, kemudian beristighfar dan berdoa untuk umatnya. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan dunia akhirat bukan hanya usaha lahiriah, tapi juga kedekatan dengan Allah. Seorang mukmin yang memulai harinya dengan ampunan Allah akan lebih ringan menghadapi ujian hidup. Tak hanya itu, rezekinya pun akan terasa berkah meski tanpa sederhana. Karena kunci utamanya bukan pada jumlah, tapi keberkahan yang menyertainya. Selain istighfar, Rasulullah juga memiliki rutinitas pagi lainnya yang sangat dianjurkan. Di antaranya adalah membaca zikir pagi, sholat duha, dan bersedekah meskipun sedikit. Sholat duha disebut sebagai sholat pembuka pintu rezeki. Rasulullah bersabda, "Di setiap persendian kalian ada sedekah,
dan 2 rakaat duha mencukupinya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa sholat duha bukan sekadar ibadah, tapi juga bentuk syukur dan usaha menarik rezeki dari Allah. Sementara itu, sedekah di pagi hari juga luar biasa keutamaannya. Ia bisa menghapus dosa, menjauhkan bala, dan memperluas rezeki. Ketika dilakukan bersamaan dengan istighfar, dampaknya menjadi lebih kuat. Inilah amalan-amalan yang ringan, namun jika dikerjakan konsisten, akan membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Dan semua itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah dengan sempurna. Banyak cerita nyata dari orang-orang zaman sekarang yang membuktikan dahsyatnya istighfar dan tahajud. Ada yang dulunya berhutang puluhan juta, lalu istiqomah bangun malam dan istighfar setiap pagi, hingga Allah mudahkan semua urusan dan hutangnya lunas tanpa diduga. Ada juga pengusaha kecil yang mengawali harinya dengan 2 rakaat duha dan sedekah Rp1.000 setiap hari. Lambat laun, usaha kecilnya berubah menjadi usaha besar dengan omset puluhan juta rupiah per bulan. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mengamalkan satu prinsip Rasulullah, minta ampun dan bergantung penuh pada Allah. Kesuksesan mereka tidak semata-mata karena kehebatan strategi bisnis, tapi karena campur tangan Allah melalui amalan ringan yang diberkahi. Mereka yakin bahwa rezeki itu milik Allah, dan harus diminta dengan cara yang Allah sukai. Dan cara itu adalah dengan istighfar, tahajud, sedekah, dan terus menjaga hati dari kelalaian. Inilah pelajaran besar yang harus kita renungi dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan. Meskipun amalan-amalan ini sudah sangat jelas manfaatnya, banyak orang yang tidak merasakan dampaknya. Kenapa? Karena mereka tidak sabar dan tidak konsisten. Banyak yang baru istighfar beberapa hari, lalu berkata, "Kenapa rezekiku masih sempit?" Padahal, Rasulullah mengajarkan bahwa istiqomah lebih dicintai Allah daripada amalan besar tapi hanya sesaat. Amalan pagi ini bukan jimat atau mantra instan. Ia adalah bentuk ketaatan yang terus-menerus, penuh keyakinan dan kesabaran. Orang yang berharap hasil tanpa proses, ibarat menanam benih hari ini dan ingin panen besok pagi. Padahal, semua yang tumbuh dengan berkah butuh proses, kesungguhan, dan keikhlasan. Allah ingin melihat usaha kita terlebih dahulu sebelum memberikan hasilnya yang terbaik. Karena itu, penting untuk membangun rutinitas yang stabil, bukan hanya ketika butuh, tapi sebagai bukti cinta kepada Allah setiap hari. Tak hanya soal rezeki materi, amalan pagi yang diajarkan Rasulullah juga membawa ketenangan batin yang luar biasa. Orang yang terbiasa bangun pagi untuk bermunajat dan beristighfar akan lebih tenang menjalani hari-harinya. Ketika banyak orang gelisah karena masalah ekonomi, ia bisa tetap bersyukur dan yakin akan pertolongan Allah. Ketika hati tenang, kita bisa berpikir jernih, menyikapi ujian dengan sabar, dan bersikap bijak. Itulah salah satu bentuk rezeki terbesar yang sering dilupakan, ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Banyak orang kaya, namun hidupnya tidak bahagia. Tapi orang yang menjaga hubungan dengan Allah, meski sederhana, bisa hidup lebih tenteram. Inilah yang dimaksud dengan barakah, rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan hidup yang penuh makna. Rasulullah telah memberikan contoh sempurna, dan sahabat-sahabat beliau mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Kini, giliran kita meneladani jejak mereka agar hidup kita pun diberi keberkahan dunia dan akhirat. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, dari kisah dan penjelasan ini kita belajar bahwa satu amalan sederhana Rasulullah di pagi hari, yakni istighfar dan tahajud, ternyata bisa menjadi pintu pembuka rezeki. Amalan ini bukan sekadar ibadah, tapi juga cara kita membersihkan hati, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah. Dari sinilah Allah turunkan rahmat-Nya dalam berbagai bentuk, kesehatan, ketenangan, keberuntungan, dan limpahan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kuncinya adalah istiqomah, ikhlas, dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang bersungguh-sungguh. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa rahasia keberkahan hidup bukan terletak pada kerja keras semata, tapi juga pada hubungan kita dengan Sang Pemberi Rezeki. Mulailah hari dengan istighfar, lanjutkan dengan sholat duha, dan tutup dengan sedekah serta doa yang penuh pengharapan. Inilah kunci perubahan yang sering diabaikan, namun mampu mengubah nasib siapa saja yang benar-benar yakin dan tekun. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dimudahkan untuk mengamalkannya setiap hari. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga kisah dan amalan ringan ini membawa inspirasi dan semangat baru untuk lebih dekat kepada Allah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Al-Maghfirah Channel agar kami terus semangat menghadirkan kisah dan ilmu yang menyentuh hati dan menguatkan iman. Tekan lonceng notifikasinya juga, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.
Insya Allah dengan tema yang lebih menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.